Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di API kelas yang pertama. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang perhitungan potensi panas bumi. Saya akan coba jelaskan mulai dari pengertian potensi, jenis-jenis potensi, macam-macam metode perhitungan potensi, dan saya juga akan memberikan contoh perhitungan potensi panas bumi untuk masing-masing metode. Potensi panas bumi dapat didefinisikan sebagai besarnya energi yang tersimpan pada suatu prospek lapangan panas bumi yang dihitung berdasarkan data dan metode tertentu. Data-data tersebut dapat meliputi data ilmu-ilmu kebumian, geologi, geofisika dan geokimia, dan data pengujian sumur. Potensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu potensi sumber daya dan potensi cadangan. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh, metode perhitungan, serta tahap pengembangan lapangan. Kita sering mendengar potensi panas bumi Indonesia adalah sebesar 28 GW. Potensi tersebut terdiri dari 11 GW sumber daya dan 17 GW cadangan. Masing-masing memiliki dasar klasifikasi sendiri. Mungkin kita akan membahas di video yang lain untuk klasifikasi potensi ini. Sekarang kita akan fokus kepada perhitungan potensi panas bumi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis potensi panas bumi. Ada dua jenis potensi panas bumi, yaitu potensi statis dan potensi dinamis. Potensi statis merujuk pada perhitungan energi ketika fluida dalam keadaan statis. Metode yang digunakan untuk potensi statis yaitu metode perbandingan dan metode volumetrik. Potensi yang selanjutnya adalah potensi dinamis. Potensi dinamis merujuk pada keadaan perhitungan energi ketika fluida dalam keadaan dinamis. Metode yang digunakan untuk potensi dinamis yaitu metode simulasi reservoir. Di video ini, kita akan fokus belajar tentang potensi statis saja. Metode perhitungan potensi statis yang pertama adalah metode perbandingan. Metode perbandingan adalah metode perhitungan potensi dengan cara menyetarakan besarnya potensi energi dari suatu lapangan panas bumi yang belum diketahui potensinya dengan lapangan lain yang telah diketahui potensinya dan memiliki kemiripan kondisi. Metode perbandingan diadopsi dari grafik berikut. Beberapa lapangan panas bumi yang telah berproduksi di seluruh dunia diplot dalam sebuah grafik antara temperatur dan power density atau kedapatan energi. Power density merupakan besar energi listrik yang mampu dibangkitkan dalam 1 km persegi luasan reservoirnya. Metode ini umumnya digunakan pada awal tahap eksplorasi dengan data yang masih sangat minim, yaitu ketika belum ada data yang cukup untuk melakukan perhitungan dengan metode volumetrik. Hasil perhitungan dengan metode perbandingan akan menghasilkan potensi pada kelas sumber daya spekulatif. Produk ini merupakan persamaan dari metode perbandingan, yaitu P sama dengan A kali PD. Potensi daya listrik merupakan hasil kali dari luasan reservoir dengan power density. Untuk menghitung potensi menggunakan metode perbandingan, dibutuhkan data luasan reservoir dan perkiraan temperatur reservoir. Kedua data ini dapat diperoleh dari survei geosains pendahuluan. Nah, dari temperatur reservoir, kita dapat mengetahui klasifikasi dari temperatur reservoir tersebut dengan acuan temperatur yaitu di bawah 125 derajat Celcius untuk temperatur rendah, 125 derajat Celcius hingga 225 derajat Celcius untuk temperatur sedang, dan di atas 225 derajat Celcius untuk temperatur tinggi. Masing-masing klasifikasi temperatur akan memiliki power density yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan memberi contoh perhitungan potensi menggunakan metode perbandingan. Berdasarkan hasil analisa survei geofisika terpadu, diperkirakan luas area zona prospek Gunung Ciremai seluas 7,5 km persegi. Analisa geotermometer dari beberapa sampel manifestasi ditunjukkan pada grafik berikut. Berdasarkan data yang ada tersebut, kita dapat menghitung potensi dengan metode perbandingan. Yang pertama, kita dapat mengklasifikasikan temperatur dari prospek Gunung Ciremai
sebagai temperatur sedang, karena dari perhitungan geotermometer diperoleh hasil nilai perkiraan temperatur berada di antara temperatur 125 derajat Celcius hingga 225 derajat Celcius. Berdasarkan klasifikasi temperatur tersebut, kita dapat mengambil nilai power density sebesar 7 MW elektrik per kilometer. Dengan luasan reservoir 7,5 km persegi, kita dapat menghitung besarnya potensi menggunakan metode perbandingan dengan mengalihkan luas dengan power density, sehingga diperoleh potensi dengan metode perbandingan sebesar 52,5 MW elektrik. Metode perhitungan potensi statis yang kedua adalah metode volumetrik. Dalam metode volumetrik, reservoir panas bumi dianggap sebagai satu bentuk geometri volume. Besarnya potensi energi dari reservoir dihitung dengan menjumlahkan energi panas yang terkandung di dalam batuan dan di dalam fluida yang terdapat di reservoir. Parameter reservoir kita asumsikan sebagai suatu parameter yang homogen, artinya parameter batuan dan fluida dianggap memiliki nilai yang sama di bagian reservoir. Tetapi, kita juga dapat mempertimbangkan adanya heterogenitas parameter di reservoir. Apabila kita mempertimbangkan heterogenitas reservoir tersebut, kita harus menggunakan metode Monte Carlo. Tetapi, perhitungan Monte Carlo tidak akan saya bahas di sini. Mungkin kita akan bahas lebih detail di video yang lain. Persamaan metode volumetrik adalah persamaan energi panas, yaitu H sama dengan mc delta T. Energi panas merupakan hasil perkalian antara massa, kalor spesifik, dan temperatur. Kita akan belajar tentang penurunan persamaan metode volumetrik dari persamaan dasar H sama dengan mc delta T. Seperti yang kita bahas sebelumnya, metode volumetrik memperhitungkan energi panas yang terdapat di batuan dan di dalam fluida, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Energi panas batuan dan fluida dihitung masing-masing, dan energi panas fluida merupakan hasil perkalian dari massa fluida dikalikan energi dalam dari fluida tersebut. Kita tidak bisa begitu saja menghitung massa di dalam reservoir, sehingga kita menggunakan parameter lain yaitu volume dan densitas, sehingga mengubah persamaan menjadi seperti berikut. Reservoir juga merupakan batuan berpori, di mana fluida tersimpan di dalam ruang di dalam pori-pori dan rekahan yang terdapat di batuan. Sehingga dari persamaan energi panas dan dari persamaan porositas, kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Volume juga diperoleh dari perkalian antara luasan reservoir dikalikan dengan ketebalan reservoir, sehingga kita peroleh persamaan berikut. Nah, di dalam reservoir, fluida dapat berupa uap maupun air tergantung pada kondisi termodinamikanya. Distribusi fasa ini menggunakan konsep saturasi. Saturasi fluida di dalam reservoir merupakan penjumlahan dari saturasi air dan saturasi uap. Apabila saturasi dijumlahkan, akan menghasilkan nilai 1, sehingga diperoleh persamaan akhir seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur perhitungan dalam penentuan potensi menggunakan metode volumetrik. Yang pertama, kita akan menghitung energi dari reservoir pada keadaan awal. Keadaan awal artinya menggunakan sifat batuan dan fluida pada temperatur awal reservoir dengan asumsi belum diproduksikan. Kemudian, kita akan menghitung energi dari reservoir pada keadaan akhir. Keadaan akhir reservoir merupakan asumsi besarnya temperatur reservoir setelah energinya diambil selama 30 tahun. Sifat batuan dan fluida menggunakan sifat pada temperatur akhir tersebut. Selanjutnya, kita menghitung energi yang dapat diambil. Energi yang dapat diambil diasumsikan sebagai energi yang diambil dari reservoir, sehingga temperatur reservoir turun hingga keadaan akhir, dengan cara menggunakan energi di awal dan di akhir.
Yang keempat, kita akan menghitung energi yang dapat dimanfaatkan. Energi yang dapat dimanfaatkan dihitung dengan mengalikan besarnya energi yang dapat diambil dengan recovery factor. Recovery factor adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan energi yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan energi yang tetap terkandung di dalam reservoir. Energi yang tidak dapat dimanfaatkan tersebut bisa jadi tetap tersimpan di reservoir atau terbuang ke lingkungan. Yang terakhir, kita akan menghitung besarnya potensi panas bumi dalam satuan megawatt termal atau megawatt elektrik. Apabila potensi panas bumi dihitung dengan energi panas, maka digunakan persamaan HRE. Apabila potensi panas bumi dihitung dalam energi listrik, maka digunakan persamaan HEL. Potensi energi listrik merupakan hasil perkalian dari potensi panas bumi termal dikalikan dengan faktor konversi energi termal ke energi listrik. Perhitungan potensi menggunakan metode volumetrik membutuhkan banyak sekali data. Apabila kita memiliki data yang memadai untuk melakukan perhitungan potensi menggunakan metode volumetrik, maka kita dapat menggunakan angka-angka berikut untuk melengkapi perhitungan kita. Angka parameter tersebut terdiri dari waktu pembangkitan, konversi energi termal ke energi listrik, besarnya recovery factor, besarnya saturasi air, porositas, kapasitas panas batuan, densitas batuan, temperatur akhir reservoir, serta kedalaman reservoir maksimum. Masing-masing angka parameter akan disesuaikan dengan besarnya nilai temperatur pada reservoir. Perbedaan klasifikasi temperatur akan menentukan angka parameter apa yang akan kita ambil untuk perhitungan. Selanjutnya, kita akan belajar contoh perhitungan potensi dengan menggunakan metode volumetrik. Berdasarkan hasil analisa survei geosains terpadu, diperkirakan zona prospek Gunung Ciremai memiliki luas sebesar 7,5 km persegi, ketebalan reservoir 2000 meter, dan temperatur reservoir sebesar 210 derajat Celcius. Apabila setelah 30 tahun diketahui saturasi air mencapai 100%, berapa potensi reservoir berdasarkan perhitungan dengan metode volumetrik. Nah, dari uraian tersebut, kita dapat mengambil data luas, ketebalan, waktu pembangkitan, dan temperatur awal reservoir. Berdasarkan temperatur awal reservoir sebesar 210 derajat Celcius, kita dapat mengklasifikasikannya sebagai temperatur sedang. Temperatur sedang akan menunjukkan kita angka parameter yang digunakan untuk perhitungan. Besarnya nilai temperatur awal sebesar 210 derajat dan temperatur akhir reservoir sebesar 120 derajat Celcius akan membuat kita mengetahui besarnya parameter fluida yang digunakan dalam perhitungan, yaitu energi awal densitas pada keadaan awal dan energi dalam dan densitas pada keadaan akhir. Selanjutnya, setelah semua parameter telah kita dapat, kita akan memasukkannya ke dalam persamaan. Selanjutnya, setelah semua parameter dimasukkan ke dalam perhitungan, diperoleh energi dari reservoir pada keadaan awal sebesar 6,68 kali 10 pangkat 15 kJ. Dari keadaan akhir, kita peroleh HEF sama dengan 4,57 kali 10 pangkat 15 kJ. Selanjutnya kita menghitung energi yang dapat diambil, yaitu menggunakan energi pada keadaan awal dikurangi keadaan akhir, diperoleh HTH sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 15 kJ. Selanjutnya, kita akan menghitung energi yang dapat dimanfaatkan dengan mengalihkan recovery factor, diperoleh hasil HDE sama dengan 7,8 kali 10 pangkat 11 kJ. Nah, kita akan langsung menghitung potensi panas bumi dalam satuan megawatt elektrik atau HEL. Diperoleh HEL sama dengan 82 megawatt elektrik. Nah, itu tadi
materi tentang perhitungan potensi panas bumi. Kita telah belajar apabila potensi panas bumi dapat didefinisikan sebagai besarnya energi yang tersimpan pada suatu prospek lapangan panas bumi yang dihitung berdasarkan rata-rata dan metode tertentu. Potensi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan mobilitas fluidanya, yaitu potensi statis dan potensi dinamis. Metode perhitungan potensi statis yang pertama merupakan metode perbandingan, yaitu diperoleh dengan cara menyetarakan besar potensi energi suatu lapangan panas bumi yang belum diketahui potensinya dengan potensi lapangan lain yang telah diketahui potensinya dan memiliki kebalikan kondisi. Metode volumetrik merupakan perhitungan potensi statis yang menghitung besarnya energi panas yang dilepas oleh fluida dan batuan di reservoir selama 30 tahun pada perubahan temperatur tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.